Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Tayyib, apa kabar Anda semuanya? Ustaz harap Anda sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas materi baru, yaitu materi tentang pelajaran ke-7, tanda-tanda kenabian. Adapun kompetensi yang diharapkan yaitu menerangkan peristiwa yang terjadi ketika musim paceklik, menerangkan bebatuan dan pepohonan sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan kesaksian pendeta Bahira, dan menerangkan tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi semesta alam. Kembalinya Nabi ke pangkuan ibunda tercinta. Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, sang ibu sakit dan meninggal dunia di daerah Abwah sewaktu pulang dari Madinah mengunjungi makam suami dan kerabat kakeknya dari kabilah Bani Adin bin Najjar. Sejak saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu. Setelah ibundanya wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Akan tetapi keadaan ini pun tidak berlangsung lama, karena sang kakek meninggal dunia tepat 2 tahun setelah kematian ibundanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang kakek merasa ajalnya semakin dekat, beliau berwasiat kepada Abu Thalib selaku pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menggantikan posisi sang kakek untuk mengasuh dan merawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalib melaksanakan wasiat sang kakek dengan sangat baik. Bahkan rasa sayang beliau terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada kepada anak-anaknya sendiri. Sesungguhnya tanda-tanda kenabian Muhammad telah muncul sejak beliau masih bayi, sebagaimana telah dijelaskan pada pelajaran yang lalu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa, tanda-tanda akan kenabian beliau semakin jelas, seperti kesaksian pendeta Bahira, sujudnya pepohonan dan bebatuan kepadanya. Orang-orang bertawassul dengan beliau ketika dilanda kekeringan, dan masih banyak tanda-tanda lainnya. Peristiwa musim paceklik. Imam Ibnu Asakir mengeluarkan sebuah hadis dari Julhumah bin Arfatah. Dia berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Mari kita berdoa meminta hujan." Kemudian Abu Thalib keluar bersama seorang anak kecil yang seolah-olah wajahnya seperti matahari yang membawa mendung, menampakkan awan sedang berjalan pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil yang lain. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegangi anak itu. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba datang awan mendung dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras hingga lembah-lembah penuh air, dan ladang-ladang pun menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacanya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Kesaksian pendeta Bahira. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, beliau menyertai sang paman dalam perjalanan menuju Syam. Sesampainya di daerah Busra, ada seorang pendeta yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang nama aslinya adalah Jurjis. Sang pendeta keluar menemui mereka dan menjamu layaknya tamu. Padahal sebelum mereka ada rombongan pedagang lain yang singgah di tempat itu.
Akan tetapi pendeta Bahira tidak pernah keluar untuk menemui mereka. Pendeta Bahira mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifatnya. Sang pendeta memegang tangan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam." Abu Thalib bertanya, "Dari manakah engkau mengetahui hal itu?" Pendeta Bahira menjawab, "Sesungguhnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada satupun batu maupun pohon melainkan mereka sujud kepadanya. Tidaklah mereka sujud kecuali kepada seorang nabi, dan aku mengetahui dari cincin nubuah yang terletak di bagian bawah tulang rawan bahunya yang berbentuk seperti apel. Kami mendapati ciri-ciri tersebut di kitab-kitab kami." Kemudian pendeta Bahira meminta Abu Thalib agar membawa Muhammad SAW pulang kembali ke Mekah dan tidak membawanya ke Syam, karena khawatir terhadap gangguan-gangguan yang akan menimpa Muhammad SAW dari kalangan orang Yahudi. Kemudian Abu Thalib mengirim Muhammad SAW kembali ke Mekah dengan beberapa pemuda yang menemaninya. Inilah sekilas tanda-tanda kenabian Muhammad SAW yang nampak sejak masih kecil hingga beliau beranjak dewasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting dari kisah-kisah di atas dan lebih meyakini bahwasannya Muhammad SAW adalah utusan Allah Azza wa Jalla untuk seluruh alam dan sekaligus penutup para nabi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.